Selamat pagi untuk semuanya, terutama para kadet jasa, baik dari SMK pelayaran maupun atau terlebih dari kadet dari perguruan tinggi, apakah dari politeknik, akademi, sekolah tinggi. Selamat pagi. Lama kita nggak berjumpa. Dan juga tidak lupa selamat pagi buat para instruktur yang saya hormati. Setelah sekian lama saya mendapat masukan tentang materi yang perlu saya sampaikan. Telah tersusun banyak, tapi dari apa yang telah tersusun, admin saya memutuskan untuk mengambil atau memilih judul atau tema tentang marine gas turbine. Jadi marine gas turbine karena banyaknya materi yang harus dikuasai, maka pada part 1 ini saya baru mencoba menampilkan atau menyajikan dasar tentang gas turbin, khususnya gas turbin untuk di kapal atau marine gas turbine. Ya, marine gas turbine ini bisa dipakai sebagai penggerak utama maupun dipakai sebagai keperluan lain. Namun kami cenderung apakah dipakai sebagai penggerak utama maupun ini, untuk part 1 ini kita mengenal dulu what is the marine gas turbine. Apa itu? Kemudian bagian-bagian pokoknya dulu, baru nanti pada part 2, part 3, part 4 kita lanjutkan secara bertahap, secara berjenjang, ya. Marine gas turbine. Banyak yang belum paham tentang marine gas turbine ini, terutama para pelaut sendiri. Kita coba mengingat kembali bahwa sebagai mesin induk atau main engine, kita bisa jumpai dalam beberapa jenis, mulai gear driven dan electric driven. Yang gear driven itu terdiri atau bisa dikategorikan gear driven yang internal combustion engine dan external combustion engine. Anda sudah tahu apa itu internal combustion engine dan external combustion engine. Yang internal combustion engine kita mengenal apa yang disebut, apa yang kita kenal, apa yang kita lihat sebagai diesel engine atau mesin diesel. Sementara ada satu jenis internal combustion, satu lagi yaitu gas turbine atau turbin gas. Sementara di external combustion engine kita juga sudah berulang kali menyampaikan ada reciprocating engine dan steam turbine atau turbin uap. Di sini kita lihat sama-sama ada kata turbin, tapi yang satu turbin gas turbine, sementara yang satu adalah steam turbine atau turbin uap. Apa bedanya? Yang jelas bedanya adalah gas turbine merupakan internal combustion engine, sementara steam turbine adalah external combustion engine. Seingat, kalau internal combustion engine berarti tenaganya diambil dari proses terjadinya pembakaran di dalam mesinnya sendiri, sementara external combustion engine tenaganya diambil, didapat dari luar. Ya. Kita melihat
tentang turbin ini sendiri. Turbin gas ini sendiri terdiri dari tiga bagian utama, ya. Ada gas generator, ada power turbine, dan ada propulsion, ada bagian penggerak terakhirnya. Kemudian ada turbin yang mendapatkan tenaga dan menghasilkan tenaga, sementara gas generator adalah bagian yang menghasilkan gas, di mana gas ini nanti dengan panas dan kecepatannya, panas dirubah menjadi tenaga kecepatan, memutar turbin tekanan tingginya. Oke, ya di sini nampak banyak yang belum tahu juga, banyak yang confused atau banyak yang belum diajarkan, sehingga waktu saya mencoba untuk nanya, Mas, kalau turbin gas itu kalau start gimana, Mas? Ya, kalau mesin diesel jelas tahu, ada pakai mekanik bisa, pakai listrik bisa, pakai angin bisa. Sementara bagaimana dengan turbin dari keadaan diem untuk bisa start? Ada tiga juga. Tapi di antara tiga yang nanti akan saya terangkan, satu yang paling populer, yang satu yang paling biasa, satu yang sering kita dapatkan di kapal, yaitu menggunakan listrik. Ya, sampai dia berputar, sampai mendapatkan tekanan tertentu dan siap untuk terjadinya pembakaran. Begitu dia sudah dapat pembakaran, langsung dilepas. Proses mesin diesel. Ya, kalau mesin diesel lepas. Kalau ini lepas. Oke, di sini ada nampak gambarnya, ada electric starter. Jadi electric starter ini merupakan salah satu dari jenis startnya turbin gas. Kalau Anda lihat dari atas dan yang gambar atas dan bawah sama. Ada bagian yang mana gas generator, ada bagian sebagai power turbine, dan yang satu sebagai susunan roda gigi penurun putaran untuk kemudian memutar baling-baling. Ya, jadi gas atau udara bersih masuk dari inlet input, inlet dah atau dah itu lorong untuk masukkan udara, kemudian nanti outputnya juga gas buangnya lewat lorong atau cerobong gas buangnya. Ya. Kemudian kita coba meniti kembali. Jadi kalau kita lihat turbin itu bisa dipakai sebagai mesin penggerak udara. Tapi juga kita banyak temui untuk memutar generator. Nah, sehingga turbin ini bisa dipakai di kapal, juga bisa dipakai di industri-industri di darat. Kalau kita kembali meniti komponen dasar yang bisa kita lihat di sini, pada gas generator ini kita temui udara masuk ke dalam turbin melalui unit pemasok udara nanti akan kita jelaskan di part 2. Ya, dengan tekanan kompresor, tekanan rendahnya, dia dimampatkan pada ketinggian tertentu. Ini pun nanti akan kita bahas di sini. Kemudian supaya mendapatkan kepadatan yang bagus dari udara, dari kualitas udaranya, maka kualitas udara, kondisi udara yang karena tekanan tinggi, suhunya tinggi, maka berat jenisnya atau kepadatannya berkurang, didinginkan oleh intercooler supaya kepadatan molekul udaranya bagus lagi, hingga masuk ke turbin, masuk ke kompresor tekanan tinggi, high pressure kompresor. Jadi dari low pressure kompresor keluar
suhu panasnya didinginkan supaya mendapatkan kepadatan molekul dari udara, masuk ke high pressure kompresor, kemudian dari situ dengan tekanan tinggi masuk ke bagian combustor, ke bagian pembakar. Di situ udara masuk, kemudian bahan bakar dimasukkan. Campuran udara dan bahan bakar akan dipantik oleh semacam busi, kemudian terjadilah pembakaran, terjadilah thermal energy. Thermal energy ini dirubah menjadi kinetic energy, masuk ke turbin tekanan tinggi. Turbin tekanan tinggi nanti kemudian masuk ke turbin tekanan rendah atau turbin kerja. Di sini menghasilkan power. Jadi ada turbin tekanan tinggi, kemudian dialirkan itu untuk memutar kompresor. Jadi bisa sebagai starter nantinya, salah satunya juga menggunakan pemutar dari driven kompresor melalui turbin tekanan tinggi ini. Kemudian turbin tekanan rendah ini merupakan suatu power turbin yang akan disambungkan menggerakkan gearbox, putarannya melalui gearbox untuk menggerakkan sesuatu. Apakah itu nanti baling-baling, apakah itu nanti generator, Sementara gas buangnya naik ke atas. Oke? Ya. Jadi ada bagian pemasukan udara, pemampatan udara, tingkat awal dan tingkat tinggi. Kemudian setelah dari tingkat tinggi, saya ulangi lagi, udara yang sudah termampatkan dicampur dengan bahan bakar yang dimasukkan, kemudian dipicu oleh satu spark, oleh suatu api, dia akan terjadi pembakaran. Pembakaran tersebut menghasilkan tenaga termal dan kemudian dirubah menjadi tenaga kinetik, memutar turbin. Ada turbin tekanan tinggi, ada turbin tekanan rendah. Turbin tekanan tinggi bisa dipakai untuk memutar kompresor kembali. Sementara turbin tekanan rendah dipakai langsung untuk propulsionnya. Oke. Nah, ada satu kesamaan antara turbin gas dengan mesin diesel. Ya, apa kesamaannya? Sama-sama internal combustion engine. Nah, ini prinsip sama. Kalau kita bandingkan antara turbin gas dan mesin diesel. Mesin diesel kita mengenal ada langkah isep, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang. Ini pun sama. Cuma turbin adalah mesin berputar, mesin rotari. Tapi di dalam kerotariannya dia mengalami suatu proses yang sama dengan mesin diesel. Mesin diesel adalah reciprocating dengan langkah isep, langkah kompresi, langkah tenaga, langkah buang. Ini pun juga demikian. Pada langkah isepnya masuk ke unit pemasuk udara, ini diisep, kemudian dikompresikan pada kompresor tekanan tinggi. Dari kompresor itu menghasilkan udara bertekanan dan bersuhu tinggi, kemudian masuk ke ruang pembakaran, dipicu oleh satu busi, maka terjadilah proses pembakaran. Proses pembakaran ini kemudian melalui sebuah nozzle dirubah tenaga panas menjadi tenaga kinetik untuk memutar ini. Jadi ini adalah tenaga dari pembakaran masuk ke nozzle jadi tenaga muter turbin, hasilnya adalah pembuangan. Jadi tenaganya diambil dari proses
pembakaran, sama-sama pembakaran yang terjadi di mesinnya sendiri. Maka dia disebut internal combustion engine. Sementara kalau kita kembali ke turbin uap tidak akan bisa bergerak tanpa tenaga yang diberikan dari luar. Sehingga karena tenaganya dari luar dihasilkan oleh ketel yang dibakar, maka turbin uap disebut external combustion engine. Kembali, ini adalah internal combustion engine. Langkahnya sama, ada isep, ada kompreksi, ada pembakaran, ada buang. Bedanya yang satu rotari, yang satu reciprocating. Oke. Kita lanjutkan. Kenapa kita banyak kapal yang menggunakan turbin gas? Karena turbin gas ini mempunyai satu kelebihan. Kelebihan pertama, rasio power dan beratnya itu sangat tinggi, rasionya. Dengan tenaga yang sama, dibandingkan dengan beratnya mesin, turbin gas jauh lebih ringan. Ya. Kemudian efek akselerasi dan kemampuan kapal untuk start begitu cepat, jadi tidak terlalu lama dari proses untuk sampai ke proses start sampai ke proses pencapaian tenaga bisa dipakai sebagai tenaga normalnya, sea speednya. Kalau ini cepat. Dan satu hal lagi, emisinya rendah. Jadi dengan turbin gas ini kita akan tidak melihat adanya asap di cerobong. Sehingga dengan kelebihan tersebut, kapal-kapal ini turbin gas ini banyak digunakan di kapal perang karena untuk manuver cepat ininya ya, dan juga ringan. Sementara yang kedua dipakai di kapal-kapal penumpang seperti jet foil, ya, kemudian juga di water jet propulsion, kemudian juga di hovercraft, ya. Namun ada satu catatan, bahwa turbin ini mempunyai kelemahan dalam randemen termisnya yang buruk. Jadi banyak panas yang terbuang lewat gas buang. Sehingga gas buang yang terbuang itu, gas bekas yang terbuang ke cerobong itu masih punya nilai panas yang lebih. Nah, oleh karena itu, turbin gas ini di dalam aplikasinya, di dalam pemakaiannya, baik itu di kapal penumpang, kapal atau jet foil tadi, apakah di kapal perang, apakah di kapal-kapal yang lain, biasanya dikombinasikan dengan jenis kapal, jenis permesinan yang lain. Ya, nanti kita akan lihat jenis-jenisnya. Ini adalah kombinasi antara turbin gas dengan permesinan lain atau mesin-mesin lain. Kita bisa lihat yang pertama adalah turbin gas dengan mesin diesel. Kemudian yang di bawahnya juga masih turbin gas dengan mesin diesel. Yang selanjutnya ada turbin gas murni. Kemudian kita melihat ada turbin gas dengan mesin diesel. Kemudian yang di bawahnya turbin gas dengan elektromotor atau electric driven. Kemudian yang di bawahnya juga turbin gas dengan electric driven. Sementara yang atas itu adalah turbin gas dengan steam turbine. Jadi mengingat itu, yang nanti pada part berikutnya kita akan lebih mendalam mengapa dan bagaimana pengoperasian dari sistem gabungan ini. Kita akan lihat nanti. Sementara itu, kalau di darat, karena
exhaust gas-nya itu masih mempunyai panas yang tinggi karena memang randemen termisnya rendah, maka terhadap mesinnya, maka kerugian gas buang ini dimanfaatkan untuk membuat uap. Jadi ketel uapnya di sana menggunakan media penguap dari gas buang yang keluar dari turbin gas ini, yang disebut HRSG ini, kemudian menghasilkan uapnya ini dipakai untuk memutar turbin uapnya. Turbin uap ini bisa dipakai, ini biasanya ditemui di darat, di offshore atau di industri di darat, ya. Jadi karena randemen termisnya yang rendah terhadap tenaga, sehingga gas buangnya banyak yang terbuang dengan sisa panas yang masih tinggi, maka di dalam aplikasinya digunakan sebagai kombinasi antara turbin gas dengan diesel, turbin gas dengan elektrik, turbin gas dengan turbin uap, ya, dan juga dari hasil pembuangannya, gas buangnya dipakai untuk membuat uap di steam generator, ya, di mana steamnya nanti dipakai untuk memutar turbin uap. Ya, ada istilah yang pertama itu GODEC, kombinasi diesel and gas, kombinasi diesel or gas. Kemudian ada nama lain nanti, kombinasi antara diesel dan elektrik, ada kombinasi antara elektrik turbin gas dengan turbin uap, yang pada berikutnya kita akan jelaskan ini secara detailnya, dari pelan-pelan, ya. Demikian untuk part 2 nanti, saya atau kita akan mendapatkan, atau saya akan menyajikan materi lanjutannya yang berupa jenis-jenis dan fungsi komponen turbin gas secara lebih detail. Kalau ini tadi kita hanya baru memperkenalkan ada ini, maka di part 2 nanti kita akan ketemu jenis dan fungsi komponen-komponen turbin gas kapal. Nah, di part 3 akan tambah tinggi lagi, part 4 tambah tinggi lagi. Oke, untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kembali saya harapkan Anda tetap bersemangat untuk belajar. Jangan lupa subscribe, share, dan like-nya. Ini penyemangat saya kepada para instruktur. Kembali, moto lilin tua, tidak mengajar burung terbang dan mengajar ikan berenang, tapi lilin tua membantu siapapun yang ingin dibantu. Semoga kita bisa bertemu dengan keadaan sehat, baik, lebih cerdas lagi di part 2. Salam dari lilin tua.